apa yang kita gunakan sehari-hari, apa yang kita manfaatkan sehari-hari, punya listrik. Ya, masih ingat kan pembelajaran sebelumnya tentang energi? Masih ingat? Ya. Contoh energi itu apa? Pak, energi alternatif itu contohnya apa? Bisa angin, air, lagi surya, matahari. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kita akan membahas lebih dalam tentang energi alternatif. Sekarang coba kita buka dulu buku kita di halaman 103. Oke, sebelum ke sana, biar lebih semangat, kalau Bapak bilang nanti tepuk 1, langsung buat tepuk 2. Udah? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Nah, dalam pembelajaran ini nanti, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menyebutkan apa itu sumber energi alternatif, apa saja contohnya, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara menentukan namanya suatu kejadian, terus bagaimana cara membuat karya dekoratif, cara menggabungkan garis, bahkan sampai ke warnanya nanti bagaimana supaya terlihat bagus. Nah, langsung aja kita ke halaman 103 ya. Energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Nah, apa coba contohnya energi? Contohnya tadi adalah listrik. Bagaimana kalau listrik itu habis? Mati lampu pasti. Nah, coba kita bayangkan dulu lebih jauh. Apa aja kegiatan kita yang memerlukan listrik? Contoh, kalau kita bermain handphone, handphone itu bisa hidup dari apa? Masuk dari listrik, di-charger, terus bisa kita manfaatkan. Siapa yang pernah nonton TV? Oke, turun. Bisa nggak TV itu hidup tanpa listrik? Tidak ya. Atau siapa yang punya sepeda listrik? Ada yang punya sepeda? Ada yang punya sepeda? Jangan malu-malu. Ya, turun tangannya. Siapa yang punya sepeda listrik? Tidak ada. Nah, coba nanti bilang sama bapak, kita beli sepeda listrik kita bilang ya. Nah, sepeda listrik sekarang ini atau bahkan mobil listrik sudah banyak itu dikeluarkan di sekarang ini. Untuk apa? Supaya menghemat pemakaian BBM. BBM itu apa? BBM itu panjangnya dari bahan bakar minyak. Kendaraan-kendaraan kita yang sekarang ini itu kebanyakan berasal energinya itu berasal dari BBM. Nah, coba dulu bayangkan. Tadi listrik kan? Nah, sekarang BBM. Bagaimana kalau BBM itu habis?
Kalau BBM itu habis, kita bisa pakai mobil listrik katanya. Terus bagaimana kalau listrik itu habis? Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada, berarti kita kembali lagi ke zaman dahulu. Jalan kaki. Pernah juga lihat kipas angin? Siapa yang pernah menggunakan kipas angin? Tidak pernah ya. Kipas angin itu digerakkan oleh listrik memakai dinamo. Coba kalau tidak ada listrik, bisa pakai kipas? Tidak ya. Makanya harus manual, kipas seperti ini ya kan. Nah, untuk energi kita sekarang ini, bagaimana kita memanfaatkan energi itu biar tidak cepat habis? Pasti ada caranya. Caranya seperti apa? Contoh kecilnya apa? Menghemat listrik. Caranya seperti apa? Menggunakan listrik dengan baik. Sudahkah kalian gunakan dengan baik? Sudah? Contohnya seperti ini. Kalian sedang menonton TV di rumah. Nah, datang kawannya, tutup pintunya. Hai, ayo main. Ayo, katanya. Dimatikan nggak TV? Enggak. Nah, kalau tidak dimatikan TV-nya, tidak ada yang nonton, itu termasuk menghemat listrik atau enggak? Tidak. Terus lagi, memakai kendaraan yang jaraknya cuma beberapa meter, ramai seperti itu kan? Mau ke warung pun hanya jarak 100 meter harus pakai motor, pakai kereta. Nah, apakah itu termasuk menghemat energi? Tidak ya. Bagaimana kita melakukan penghematan? Ya seperti itu tadi. Kalau memang tidak digunakan, ya kita matikan. Sama seperti penggunaan air. Kita tahu air itu terbatas. Di kampung kita ini masih banyak sumber air. Tapi kalau di perkotaan sana, itu mereka harus pakai sumur bor. Tahu sumur bor kan? Nah, berapa biaya penggunaan sumur bor? Tahu enggak? Atau pakai IPA dari PDAM yang harus dibayar setiap bulan. Nah, kalau dia seperti itu, kalau dipakai terus-menerus, tidak dihemat, apa yang terjadi? Boleh, tapi bisa juga tidak menghemat energi, bisa pembayaran yang besar lah. Nah, selain itu, untuk menghemat energi tadi, kita mulailah dari hal-hal yang paling kecil di rumah. Seperti tadi, kalau memang sudah selesai menonton, mau lanjut kegiatan selanjutnya, kita matikan TV-nya. Contoh lagi, kalau sudah selesai mandi, kita matikan airnya, kerannya. Nah, untuk penggunaan BBM tadi, selain kita bisa menghemat, kita juga bisa menggantikan BBM-nya melalui apa? Nah, itulah yang kita bahas sekarang, yaitu energi alternatif. Apa aja itu energi alternatif? Saya sudah kita singgung tadi. Itu ada di buku kita halaman 104. Di sana ada gambar pembangkit listrik
Makanya selain menghemat BBM, kita juga harus menjaga kelestarian alam. Contohnya, tidak menebang pohon dengan sembarangan. Karena apa? Karena kalau kita menebang pohon sembarangan di hutan, kita bisa gundul. Akibatnya apa? Kekeringan. Kalau sudah kekeringan, ada nggak airnya? Ada. Tidak. Kalau tidak airnya, bisa nggak dibuat BLTA lagi? Bisa? Tidak bisa. Nah, selain PLTA, kalau contoh PLTA itu ada di kampung kita, di kampung sebelah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Siapa yang sudah pernah ke sana? Di Sitapu. Nah, di sana ada PLTA. Ya, sultannya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti, kalau setelah jadi, bisa nanti jalan-jalan ke sana. Dekat kan? Iya. Nah, selain PLTA, apa yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan, membuat listrik? Ada lagi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Contohnya ada di pinggir jalan kita di sana. Itu adalah salah satu PLTS kecil. Karena apa? Dia mempunyai panel surya di atasnya. Gunanya panel surya itu apa? Itulah yang menangkap panas sinar matahari diserap, terus dikirim ke baterai, dan baterainya bisa menghasilkan listrik, bisa menghidupkan lampu. Ada contohnya di Simpang Situ, ya kan? Nah, selain itu ada lagi yang namanya PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau di negara kita itu masih sedikit, tapi untuk pemakaian yang lebih besar dari PLTB itu dimanfaatkan oleh negara Belanda. Pernah lihat kincir yang besar di TV atau di internet? Pernah? Nah, gunanya itu apa? Angin datang, memutar baling-baling. Nah, di dalam baling-baling ini ada disematkan semacam generator. Apa gunanya generator itu? Setelah generator bekerja, itulah yang menghasilkan listrik. Jadi bisa dimanfaatkan langsung oleh warga. Nah, dari ketiga ini, mana yang paling gampang untuk memanfaatkan? Apakah PLTS, PLTA, atau PLTB? Mana yang sering kita jumpai sehari-hari sumbernya? PLTA. Tapi yang paling ramah lingkungan itu PLTS dan PLTB. Ya kan? Nah, bisa langsung dimanfaatkan oleh kita. Untuk apa? Yang kegiatan kita tadi, untuk menyetrika kah, untuk menonton, mencari HP kah, atau seperti tadi mencari sepeda listrik atau mobil listrik agar apa? Bisa jalan, ya kan? Untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Angin itu selain digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pernah nggak dia manfaatkan angin itu untuk menerbangkan layar-layar? Siapa yang pernah di sini? Oke, turun tangannya. Siapa yang pernah membuat layang-layang?
anginnya yang seperti apa? Kencang, dia putus tadi. Pasti anginnya yang sepoi lah ya. Biasanya itu di sore hari. Siapa yang pernah menilai? Oke, turun tangan. Setelah kalian menaikkan, apa yang terjadi sama naik-naik? Semakin dikasih talinya, semakin diulur, semakin tinggi. Tapi kalau anginnya habis, tidak ada angin, apa yang terjadi sama naik-naik? Jatuh. Hanya ada tulang seperti ambil bulu sebatang. Tahu lagunya kan? Kita nyanyi dulu. Berdiri dulu semua. Semangat ya. 1, 2, 3. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar. Setelah berlayang-layang katanya di dalam hutan, apa yang dirasakan? Apa? Ada nggak di sini yang bermain setelah bermain layang-layang? Ada? Pasti ada. Karena apa? Tadinya putus, hilang layang-layang. Kan? Makanya dalam bermain layang-layang itu harus bisa membedakan waktunya. Kapan dalam waktu kita pas anginnya sepoi-sepoi? Apakah kita bermain layang-layang waktu mendung? Apakah pas lagi hujan? Kita nggak bermain layang-layang pas hujan? Tidak ya. Nah, saya rasa kalau bermain hujan layang-layang sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Rawan kena petir, bahaya. Makanya kita harus tahu waktu kita akan bermain layang-layang. Terus tempatnya juga. Biasanya kita bermain layang-layang di mana? Di lapangan. Jangan bermain-main di jalan. Nanti kena listrik itu layang-layang bisa kontak, korslet. Bahaya ya. Nah, sekarang jika kita bermain layang-layang di sore hari, itu biasanya kira-kira dari jam berapa? Jam 3 contohnya ya. Nah, berapa lama untuk bermain layang-layang biasanya? Apakah bisa lanjut sampai malam hari? Bisa? Enggak ya. Pasti sampai jam 6 lah. Mulai dari jam 3. Nah, kalau dia mulai bermain layang-layang dari pukul 3 selesai pukul 5, berapa jam ada waktunya bermain layang-layang? 2 jam. Makanya juga selain menghemat BBM tadi, menghemat energi, kita juga harus pandai memanfaatkan waktu. Jangan hanya bermain terus sampai lupa waktu untuk belajar. Ya kan? Siapa di sini yang pernah lupa untuk belajar? Banyak bermain. Ayo. Nah, nggak usah kasih tangannya. Nah, kita balik ke yang tadi. Kita bermain layang-layang mulai dari pukul 3 selesai pukul 5. Itu berapa jam? 2 jam. Kita juga harus tahu waktu. Contohnya seperti ini. Pernah lihat jam?
Pernah lihat jam? Pasti pernah. Siapa yang punya jam? Oke, turun. Siapa yang punya jam di rumah? Siapa yang tidak punya jam? Ya saya kasih. Oh nggak ada ya? Terima kasih. Nah contoh lainnya seperti ini. Ini pukul berapa? Nah ini. Di mana jarum yang pendek? Nah, berarti jam berapa? Jam 6? Tepat. Contoh lain lagi tentang waktu tadi. Seperti ini. Si Agus berangkat sekolah pukul 7 pagi. Dia berjalan ke sekolah dan sampai di sekolah pukul 7:15. Pertanyaannya, siapa yang tahu langsung tunjuk tangannya? Berapa lama si Agus sampai di perjalanan untuk sampai di sekolah? Oke, ini. Iya, bagus. 15 menit. Nah, contoh lagi seperti ini. Si Alwan pulang sekolah pukul 12:30. Perhatikan ya. Ini siapa yang tahu tunjuk tangan aja. Si Alwan pulang sekolah pukul 12:30. Dia berjalan ke rumah dan sampai pukul 1 siang. Dia pulang sekolah pukul 12:30 dan sampai pukul 1 siang atau pukul 13. Pertanyaannya, berapa lamakah si Alwan dalam perjalanan menuju rumah? Oke, ditarik 30 menit. Bagus. Pasti sudah tahu ya, karena sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Di sini juga kita harus tahu waktu yang ada di kita beda dengan waktu yang ada di negara bagian lain atau di Indonesia sajalah. Kita terbagi menjadi 3 waktu. Ada apa aja? Ada WIB, ada WITA, ada WIB atau WIB. Apa itu WIB? Waktu Indonesia bagian timur. Apa itu WITA? Waktu Indonesia bagian tengah. Apa itu WIB? Waktu Indonesia bagian barat. Harus tahu itu. WIB, WITA, WIB. WIB itu waktu Indonesia timur, WITA itu waktu Indonesia tengah, dan WIB itu waktu Indonesia barat. Harus tahu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya ini kita mau berkreasi dulu. Berkreasinya dalam bentuk kelompok. Kita mau menggambar layang-layang. Siapa yang pernah tadi menggambar layang-layang? Oke, turun tangan. Pasti sudah tahu ya bagaimana cara membuat garisnya, bagaimana cara membuat warnanya biar lebih bagus. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Yuk. Nah, sekarang coba tunjukkan hasil dari kerja kelompoknya semua, biar bisa Bapak lihat. Oke. Nah, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
semua. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang BBM, energi alternatif, pengganti BBM, apa aja bisa dari angin, surya, air. Nah, untuk PR itu di halaman 105. Jadi PR-nya dikerjakan, besok akan kita buat penilaian, ya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya untuk besok itu dapat dibaca di halaman 136. Briket sebagai pengganti BBM. Bisa dibaca nanti di sana. Briket itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Untuk apa? Untuk menghidupkan apa? Api. Makanya bisa dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar minyak atau gas. Nah, oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap kalian tetap semangat, tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya untuk kegiatannya hari ini. Selamat pagi.